Kisah penghuni surga kerap diceritakan dalam Al-Quran. Beragam kisah disampaikan melalui firman-Nya agar menjadi hikmah bagi setiap pembaca yang merenungi ayat-ayat Allah SWT. Profesor Yunan Yusuf dalam tafsir Al-Quran Juz 23 Juz wa Ma'li menjelaskan, sebagian dari hamba-hamba yang disucikan itu menemui sebagian lainnya. Mereka saling bercakap-cakap antara satu dengan lainnya. Mereka juga saling berkunjung dan bertegur sapa, tampak suasana keakraban di antara mereka. Maka sebagian mereka menemui sebagian yang lainnya saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seseorang teman." Quran Surat As-Safaat ayat 50-51. Warga surga ini mengisahkan jika dia pernah menemui seseorang. Dia bertanya dengan kalimat yang dikutip Al-Quran, yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan telah menjadi tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Quran Surat Asy-Syafaat ayat 52-53. Setelah menceritakan pengalaman berbincang dengan seorang teman di dunia kepada sahabatnya di surga, dia pun berkata, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya yang di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Asy-Syafaat ayat 54-55. Sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjaunya ke neraka. Sesampainya di neraka, mereka melihatnya berada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Mereka berdua keluar dari surga untuk pergi ke neraka. Mereka hendak menyaksikan langsung apa yang sedang dialami temannya sesama di dunia itu, karena tidak mempercayai hari berbangkit. Mereka kemudian menemukan temannya itu. Dia berkata, "Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka." Quran Surat Asy-Syafaat ayat 56-57. Hamba Allah ini bersumpah, jika dia nyaris diseret ke dalam neraka karena temannya itu, dia pun bersyukur karena adanya rahmat dari Allah, dia bisa selamat dari jeratan api neraka. Jika diperhatikan, ungkapan selamat dari bahaya api neraka itu karena sepenuhnya rahmat dari Allah. Hamba itu tidak menyebut alasan dia selamat dari neraka karena keimanannya terhadap hari akhir. Keimanan itu sendiri pada hakikatnya ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Namun, keputusan tetap berada dalam genggaman Allah, ujar Profesor Yunan. Tidak hanya itu, Profesor Yunan melanjutkan penggalan ayat, "Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka," merupakan akhlak terhadap Allah. Berdasarkan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak etis seorang hamba mengatakan dia selamat dari azab neraka karena keimanannya dan kesalehannya. Namun, penyelamat manusia di akhirat semata-mata rahmat, anugerah, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya merupakan ayat-ayat renungan dari dua sahabat di surga itu. Maka, apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Mereka kembali memperbincangkan nikmat yang telah mereka rasakan, termasuk merenungi kekalnya kenikmatan surga dan pertanyaan, apakah kita tidak akan mengalami kematian lagi, tetapi tetap hidup selamanya? Pertanyaan ini bukan ditanyakan karena tidak tahu. Mereka berada di tengah suasana keharuan merekuk nikmat Allah yang banyak itu. Keharuan ini mendorong munculnya ucapan apakah tidak akan mati. Setelah adanya penegasan yang membangkitkan rasa syukur mendalam itu, mereka pun berkata, jika kematian yang mereka alami hanya sekali, itulah kematian di dunia.
Setelah itu mereka menegaskan jika mereka tak mendapat azab di akhirat sebagai penduduk surga, di surga itu yang ada hanya kenikmatan-kenikmatan tiada tara. Mereka pun menegaskan, sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 60-61.